Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin. Allahumma amin. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 atau kelompok teknologi. Beranggotakan 6 orang, diantaranya Arapik, Ayu Andira, Risladi Madarisa, Ena, Rodita Maharani, dan yang terakhir Sophia. Selamat menyaksikan pemaparan teori kelompok kami. Apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera meskipun istilah teknologi belum dikenal. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang dapat membantu individu dalam melakukan tugas-tugasnya, dan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau pemroses dan penyimpan, melainkan juga mencakup mengirimkan informasi kepada peserta didik. Keuntungan guru BK atau konselor dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling berbantuan TI yaitu: pertama, menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Keempat, menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling, serta menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Kelima, meningkatkan kemampuan evaluasi atau asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Adapun peranan dan fungsi teknologi informasi di dalam BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, publikasi teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan sebagai pemberi informasi mengenai BK. Kedua, teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK. Ketiga, pendidikan di dalam informasi yang diberikan melalui teknologi informasi mengandung unsur-unsur pendidikannya. Sebagai seorang guru BK atau konselor, sangat penting untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup evaluasi, karena evaluasi itu sangat penting untuk program BK selanjutnya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa evaluasi itu merupakan penyelidikan atau proses pengumpulan informasi yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya. Evaluasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Kedua, penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggeseran tanggung jawab. Yang keempat, pembenaran atau justifikasi program. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akreditasi. Yang keenam, laporan akuntansi untuk penandaan. Yang ketujuh, menjawab permintaan pemberian tugas informasi yang dibutuhkan. Yang kedelapan, membantu staf mengembangkan program. Yang kesembilan, memberikan masukan dari program baru. Evaluasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi proses. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Yang kedua, evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang fokus penilaian dapat diarahkan berkembangnya. Yang pertama, pemahaman diri, sikap, dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi atau topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif.
sebagai dampak dari proses atau materi atau topik masalah yang dibahas. Yang ketiga, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengembangan potensi dan pengentasan masalah. Pelaksanaan evaluasi memiliki 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Penyusunan rencana evaluasi. Pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menetapkan kriteria dan standar keberhasilan. Yang ketiga, menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan alat pengumpulan data yang digunakan. Yang kelima, menetapkan waktu pelaksanaan. Berikutnya untuk pengumpulan data. Ketiga, analisis dan interpretasi data. Keempat, pengambilan keputusan dan rekomendasi. Keberhasilan program memiliki beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. 1. Evaluasi proses. Ada antusiasme konseli, prosedur pemberi layanan. Yang ketiga, alokasi waktu sesuai rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi hasil. Yang pertama, pemahaman diri, sikap, serta perilaku konseli pasca pelayanan. Yang kedua, perasaan positif yang dirasakan konseli. Yang ketiga, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan. Yang keempat, pencapaian standar perkembangan atau kompetensi kemandirian peserta didik. Sebagai seorang guru BK atau konselor, sangat penting untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup supervisi, karena supervisi itu sangat penting untuk mengembangkan program BK selanjutnya di sekolah tersebut. Salah satunya mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Secara etimologi, supervisi berarti pengawasan, penilaian, pembinaan. Sedangkan secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi, bimbingan, dan konseling merupakan suatu relasi antara supervisor dan konselor, di mana supervisor memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional. Supervisi tumpu pada satu prinsip yang mengaku setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Supervisi program bimbingan konseling di sekolah adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada para pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangan guna mendapatkan situasi belajar mengajar lebih optimal. Supervisi BK memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kompetensi profesional konselor. 2. Meningkatkan kesadaran dan identitas profesional konselor. 3. Mendorong perkembangan pribadi dan profesional konselor. 4. Mempromosikan kinerja profesional konselor. 5. Pemberian jaminan profesional konselor mutu terhadap praktek. Supervisi BK juga memiliki beberapa fungsi dalam program bimbingan konseling, yaitu memonitor, mencatat, memberi dukungan, mengukur, dan menilai kinerja, dan mendorong untuk merefleksi. Adapun uraian dari bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah: 1. Mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personel bimbingan, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. 2. Mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personel bimbingan dalam melaksanakan tugas. 3. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. 4. Memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selain dari fungsi di atas, supervisi BK juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu layanan BK. 2. Merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan layanan BK. 3. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Supervisi BK juga memiliki beberapa prinsip, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip umum, yaitu prinsip yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
A. Supervisi program bimbingan dan konseling harus bersifat praktis. B. Dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. C. Hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah sebagai pengembangan proses belajar mengajar bimbingan konseling. D. Supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menjenjang kurikulum yang berlaku. Prinsip khusus yaitu supervisi hendaknya dilaksanakan secara asistematis, artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. B. Objektif, artinya supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. C. Realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. D. Antisipasi, artinya supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. E. Konstruktif, artinya supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Supervisi BK memiliki beberapa aspek diantaranya, yaitu sebagai berikut. 1. Aspek ketenagaan yang terdiri dari A. Guru pembimbing dan kesesuaian latar belakang pendidikan. B. Ratio konselor adalah tenaga administrasi. 2. Aspek organisasi yang terdiri dari A. Struktur organisasi dan B. Deskripsi tugas personal. 3. Aspek kegiatan yang terdiri dari A. Program kegiatan bimbingan dan konseling. B. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. C. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling. D. Analisis hasil evaluasi bimbingan dan konseling. E. Tindak lanjut. 4. Aspek sarana dan prasarana terdiri dari A. Ruang khusus bimbingan dan konseling. B. Ruang konseling. C. Catatan pribadi siswa. D. Kartu status konseling. E. Kartu catatan kejadian. F. Kartu komunikasi. G. Peta laporan dan peta kelas. 5. Aspek laporan yang terdiri dari A. Laporan bulanan. B. Laporan semester. C. Laporan tahunan. Tutorial penggunaan Google Form dalam evaluasi pelaksanaan program BK. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian kita langsung klik saja menu kumpulan beberapa aplikasi Google, kemudian kita pilih formulir. Formulirnya kita buat yang sederhana saja, namun tujuan kita mendapatkan hasil dari siswa itu akan sangat cepat. Kemudian yang pertama kita buat dulu judulnya. Judulnya yaitu Form Evaluasi Pelaksanaan BK. Kemudian pada kolom deskripsi saya buat kalimat, silahkan Anda isi form evaluasi pelaksanaan BK selama 1 tahun ajaran 2022-2023. Untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program BK selama 1 tahun ajaran ini, isian Anda sangat mempengaruhi dalam perencanaan bimbingan konseling untuk tahun ajaran berikutnya. Kemudian kita buatkan di sini petunjuk pengisian pengukuran evaluasi menggunakan skala Likert, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Selanjutnya kita ke tahap membuat pertanyaan. Yang pertama kita buat nama. Ini opsional ya teman-teman. Kalau seandainya siswa itu tidak mau menyebutkan namanya, kita tidak usah paksakan karena mungkin siswa itu takut dalam memberikan penilaian kepada kinerja kita sebagai seorang guru BK. Jadi ini tidak usah kita klik ya, kita matikan saja. Jadi kalau ananda siswa kita mau menjawab boleh dan tidak menjawab pun tidak apa-apa. Kemudian tahap selanjutnya kita pilih jawaban pendek saja untuk bagian pertanyaan nama. Dan juga pertanyaan ini bisa dipilih yaitu boleh dijawab dan juga boleh tidak dijawab. Kemudian kita tambah kolom pertanyaannya. Di sini pertanyaannya yaitu kelas. Nah, untuk pilihan jawabannya kalau saya akan buat kelas 11 multimedia A, 11 multimedia B, 11 TKJ A, dan 11 TKJ B. Untuk pilihan jenis jawabannya, pilihan ganda. Yang ini juga boleh dijawab dan boleh tidak dijawab. Ya, mungkin siswa kita takut jikalau kita tahu, guru BK tahu, mungkin pikirannya akan ditandain seperti itu. Tapi sebenarnya guru BK tidak seperti itu ya teman-teman semuanya.
Namun, ini opsional bagi teman-teman yang ingin ini wajib, boleh tinggal klik saja. Artinya ini harus diisi ya. Tahap selanjutnya yaitu bagian kolom pertanyaan ini saya duplikat saja untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini saya buat pertanyaannya seperti ini. Dalam menyusun program bimbingan konseling, guru BK turut melibatkan siswa dalam proses menggali informasi dan melaksanakan survei kepada siswa, baik dengan cara menggunakan aplikasi tes ataupun non-tes, seperti menyebarkan angket ataupun melaksanakan observasi kelompok atau individu atau media angket lainnya. Pilihan jawabannya 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada kolom deskripsi di bawah judul formnya ya teman-teman. Untuk pertanyaan ini wajib diisi ya, maka dari itu kita klik atau hidupkan wajib diisi. Selanjutnya, saya menyarankan pada teman-teman untuk menambah jenis pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang saya buat ini simple, hanya beberapa yang saya contohkan pada teman-teman. Namun, kalau dipaparkan yang sebenarnya bisa sampai 30 pertanyaan. Jadi, nanti siswa harus menjawab, karena jenis pertanyaannya wajib diisi. Kemudian, kita duplikat saja pertanyaan selanjutnya. Dalam penyebaran angket, guru BK menggunakan metode yang simpel dan mempermudah siswa. Pertanyaan selanjutnya, pemilihan materi layanan BK. Materi yang disampaikan guru BK sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya, pemilihan sumber atau media layanan, sumber atau media layanan baik. Pertanyaan selanjutnya, penyampaian materi layanan bimbingan klasikal oleh guru BK. Pelaksanaan di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, sikap guru BK kepada siswa di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya hampir sama, cuma dibedakan di luar kelas. Selanjutnya kita duplikat lagi. Soal selanjutnya, respon guru BK terhadap permasalahan siswa. Pertanyaan selanjutnya, cara guru BK dalam menyelesaikan masalah siswa. Pertanyaan selanjutnya, rata-rata kegiatan bimbingan konseling yang sudah Anda terima. Pertanyaan terakhir, silahkan tulis kritik, saran, curhatan kepada guru BK kalian. Jenis pertanyaan ini kita ubah menjadi paragraf. Kumpulan pertanyaan ini wajib diisi ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin memberitahukan kalau teman-teman mau mengedit pengaturan dalam form terlebih dahulu bisa dilakukan dengan cara kita klik setting. Jika siswa dibolehkan hanya 1 kali jawab, maka klik 1 kali respon. Kalau koleksi email address berfungsi sebagai penulis alamat email siapa saja yang akan mengisi survei ini. Namun ini kita matikan saja. Kemudian setelah respon editing, artinya siswa kita bisa mengubahnya. Bagian ini tidak usah juga. Namun yang terpenting 1 akun Gmail atau email cukup 1 kali saja mengisi.
Tampilan Google Form-nya jika ingin lebih menarik, maka teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Bisa ditambah gambar, ubah warna, ubah font dan ukuran font untuk tulisan yang ada pada Google Form. Kemudian, setelah teman-teman selesai membuat formnya, maka dari itu klik salin link formnya dan kirim ke grup kelas tujuan. Langkah selanjutnya memberikan sedikit penjelasan kepada siswa sebelum mengisi form, agar tidak ada kebingungan dan kekeliruan siswa dalam mengisinya. Salah satu contohnya yang perlu dijelaskan yaitu petunjuk pengisian poin-poinnya. Pemanfaatan Google Form dalam supervisi BK kurang lebih sama dengan evaluasi. Perbedaannya hanya pada petunjuk pengisian dan soal-soalnya saja. Petunjuk pengisian 4 baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, 0 tidak ada. Nah, untuk soalnya akan saya sebutkan salah satunya saja, yaitu guru BK menggunakan teknik layanan sesuai dengan indikator permasalahan konseli atau klien.